You are listening to Dempo Podcast Volume 2. Halo Dempers, kembali lagi di Dempo Podcast volume kedua. Kita akan bincang kandidat dan bedah visi misi dengan calon-calon ketua OSIS Dempo 2024. Sekarang kita berada di sini bersama Kathleen. Kathleen ini calon nomor 3. Silakan Kathleen perkenalkan visi misi dan juga pengalamannya. Nggak usah, Boleh. pakai ini. Boleh. Halo Dempers, perkenalkan aku calon ketua OSIS nomor 3. Nama lengkapku Kathleen Elizabeth Wijaya, biasanya dipanggil Kathleen. Aku dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 8. Sebelumnya mungkin kan sudah pernah mengetahui atau mengenal aku dari beberapa kepanitiaan yang lain, yaitu sebagai ketua pelaksana MPLS, MC Malam Genitu, panitia Dempo Cup, panitia Dempo Fair XLV dan XLIV, lalu juga sebagai koordinator si acara Hari Guru 2023. Visi misi. Lalu selanjutnya visiku yaitu menjadikan OSIS organisasi milik bersama dan juga mewujudkan OSIS yang kreatif dan proaktif dengan menjunjung tinggi kekeluargaan. Lalu untuk misi yaitu meningkatkan rasa kepemilikan OSIS dengan memberikan wadah aspirasi anggota OSIS dan juga meningkatkan peran anggota OSIS dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Oke. Kita akan langsung aja kita bedah visi misi. Kita bedah visi misinya Kathleen. Oke. Kalau menurutmu visi itu apa sih? Visi itu kalau menurutku adalah apa yang kita harapkan untuk wujudkan nanti di masa kita menjabat. Kalau misalnya nanti aku terpilih sebagai ketua OSIS, visi itu adalah apa yang ingin aku wujudkan di kepengurusan OSIS itu. Oke. Aku mengutip dari Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah visi itu pandangan masa depan menyangkut kemana instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Kira-kira sama dengan definisimu ya? Benar. Visi itu menyangkut kemana instansi harus dibawa. Sedangkan visimu 2. Itu maksudnya gimana? Kan visi kan biasanya satu, karena tujuan utama satu program atau satu organisasi kan harusnya satu. Sedangkan di sini visimu 2. Kalau menggunakan definisi berarti akan dibawa ke 2 tempat atau gimana? Kenapa visimu 2? Kalau sebenarnya penjelasannya gini, itu sebenarnya bukan 2, tapi aku hanya memisahkan menjadi 2 poin yang berbeda supaya lebih gampang dipahamin aja, supaya lebih gampang dilihat. Kalau kamu cermatin, visi yang pertama itu adalah hal yang menurutku itu selama ini masih kurang di Dempors. Jadi aku ingin itu lebih dikembangkan. Sedangkan yang kedua, itu adalah yang sudah dari dulu, dari tahun kepengurusan sebelumnya, itu kan udah dijalankan. Jadi aku ingin lebih mengembangkan lagi. Jadi kalau bisa dibilang, sebenarnya dua-duanya itu masih memiliki tujuan yang sama, yaitu lebih baik untuk kepengurusan di tahun yang ini. Tetapi aku hanya memisahnya jadi 2 poin supaya lebih gampang dipahamin aja. Jadi sebenarnya visinya 1, tapi supaya lebih mudah dipahamin aja, itu aku bisa jadi 2. Oke. Terus itu juga aku kaitkan dengan misinya. Jadi visi 1, maksudnya kayak visi poin pertama itu dengan misi 1, visi poin kedua itu dengan misi yang kedua. Oke, ini kan berarti kalau dari pernyataanmu tadi, misi itu kan perpanjangan dari visi. Benar. Misi perpanjangan dari visi, jadi harus sejalan dong. Iya. Ya kan? Aku mau tanya tentang misi. Misi yang pertama, meningkatkan rasa kepemilikan OSIS dengan memberikan wadah aspirasi anggota OSIS. Aku belum nemu relevansinya memberikan wadah aspirasi dengan meningkatkan rasa kepemilikan. Bisa dijelaskan kan? Oh, gini. Jadi, kalau selama ini yang aku rasakan sebagai Dempors, sebagai pengurus OSIS, dan juga sebagai anggota OSIS, kan anggota OSIS itu seluruh siswa ya, bukan pengurus OSIS aja. Jadi aku merasa OSIS itu seharusnya dimiliki oleh seluruh Dempors. Jadi seluruh Dempors itu harus punya rasa kepemilikan terhadap semua kegiatan OSIS kayak Dempo Fair, Malam Genitu, DTS, Pesrak, dan lain-lain. Jadi Dempors itu harus terlibat di semuanya. Nah, tapi kan nggak mungkin kan ya, semuanya itu menjadi misalnya panitia. Kan itu nggak mungkin. Keterlibatan seseorang itu kan nggak hanya harus dari jadi panitia, tapi bisa juga dari sebagai menjadi peserta. Nah, terus aku juga punya pemikiran bahwa keberhasilan suatu acara tuh sebenarnya kita lihat dari apa sih? Kan sebenarnya keberhasilan suatu acara itu bukan dinilai dari internal panitianya aja, tapi juga dari tanggapan dari peserta acara itu. Misalnya, contohnya MPLS nih. Kalau misalnya para PDB itu merasa senang, merasa bahagia selama masa MPLS,
berarti aku sudah dapat menilai kalau kegiatan itu berhasil. Jadi, di sini kenapa aku kasih wadah aspirasi? Nah, di tahun kepengurusan, bila aku terpilih jadi ketua OSIS, itu aku ingin peserta acara itu juga bisa memberikan evaluasi sebagai bentuk keterlibatan mereka, kepedulian mereka terhadap OSIS itu sendiri. Karena kan OSISnya milik bersama, milik kita semua. Oke, berarti yang aku tangkap wadah aspirasi itu sebagai bentuk keterlibatan. Benar. Oke. Selanjutnya aku mau tanya. Di visi poin pertama, menjadikan OSIS organisasi yang dimiliki bersama. Aku mau mengutip lagi pernyataan dari Bertnanus di bukunya Visionary Leadership. Visi itu pandangan masa depan organisasi yang realistis, bisa dipercaya, atraktif, atau suatu kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang ada. Jadi visi ini yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Nah, di sini dicantumkan menjadikan OSIS organisasi yang dimiliki bersama. Bukannya itu udah otomatis ya? OSIS itu pasti otomatis milik bersama. Nah, kenapa harus ditekankan? Dan kalau aku lihat dari kalimatnya, penggunaan kata menjadikan, berarti kan selama ini kondisinya belum seperti itu. Kecuali kalau menggunakan kata meningkatkan gitu. Ini menggunakan menjadikan. Nah, apa yang melatar belakangi pemilihan visi ini? Kalau dari aku sendiri, memang kan pada kenyataannya secara tertulis di kertas nih, itu kan memang OSIS itu milik seluruh Dempors, seluruh siswa. Tapi aku merasa di antara Dempors itu masih banyak yang tidak merasa kalau OSIS itu miliknya mereka. Mereka masih banyak yang kayak, oh anak OSIS. Ban sebenarnya kan artinya anak OSIS itu ya semuanya anak OSIS. Tapi masih banyak yang menganggap kalau OSIS itu hanya miliknya pengurus OSIS. Hanya pengurus OSIS yang bertanggung jawab untuk menjalankan OSIS dan berpartisipasi. Nah, oleh karena itu, harapanku dengan visi itu, aku berharap seluruh Dempors itu memiliki rasa memiliki. Makanya aku tulis di situ menjadikan milik bersama. Maksudnya bukan secara harafiah, karena kan secara harafiahnya kan memang sudah milik mereka. Tapi rasa kepemilikannya itu yang ingin aku wujudkan di tahun kepengurusan ini. Jadi yang ditekankan rasanya ya? Benar. Oke. Kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari, walaupun kita dalam artian Dempors itu nggak terlibat di kegiatan OSIS, buktinya mereka juga bisa lulus. Apa urgensinya mereka harus memiliki rasa kepemilikan itu? Begini, kalau aku merasa, misalnya suatu acara, keberhasilan suatu acara, itu kembali lagi nggak cuma dari panitianya. Bayangin kalau kita mengadakan malam genitu nih, tapi nggak ada yang mau datang. Itu kan jadinya tidak berhasil. Dan juga pada kenyataannya seluruh Dempors, aku yakin pasti seneng kan datang Malgan, Dempo Fair. Itu kan yang mewarnai kehidupan mereka di SMA ini. Jadi sebagai peserta ataupun sebagai panitia, itu tuh udah sebagai bentuk partisipasi mereka. Terutama kalau mereka berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diberikan sekolah ini, itu tuh kan memberikan soft skill. Ya walaupun mereka bisa lulus tanpa berpartisipasi yang begituan, tapi itu kan hal-hal yang nggak bisa dilewatkan untuk walaupun dari aspek sosial dan juga lain-lain. Itu menurut saya itu dampaknya nggak langsung, tapi itu penting dan menurutku nggak mungkin dilewatkan. Nggak mungkin seorang siswa itu benar-benar nggak berpartisipasi dalam kegiatan OSIS sama sekali, itu menurutku nggak mungkin. Oke. Selanjutnya kita dari tadi bahas kepemilikan ya. Ketua OSIS ini kan juga hitungannya miliknya seluruh Dempors kan ya. Jadi ketua OSIS ini nggak cuma memimpin struktural organisasi internal pengurus OSIS aja, tapi kan juga memimpin Dempors secara umum, bahkan 3 angkatan. Ya. Tapi kenapa kok di visi misi penekanannya hanya pada kepengurusan OSIS dan kegiatan seputar OSIS? Gimana dengan yang tidak berhubungan dengan OSIS? Padahal kan ketua OSIS ini dalam tanda kutip miliknya seluruh Dempors, baik itu pengurus OSIS maupun yang bukan. Kenapa penekanan visi misinya nggak ada yang di luar pengurus OSIS? Karena kalau ketua OSIS itu kan menjalankannya lewat kepengurusan OSIS dan juga program-program OSIS. Kalau misalnya untuk hal lain kan juga ada pengurusnya sendiri, misalnya contoh MPK dan juga yang lain-lain gitu. Oke, jadi karena ketua OSIS berkiprahnya di lingkup OSIS, jadi visi misinya berdasarkan OSIS gitu. Benar, karena kan kita nanti juga kerjanya melalui organisasi OSIS itu sendiri. Oke, beranjak dari milik memilih, aku mau tanya untuk misi yang kedua. Misi yang kedua di sini meningkatkan peran anggota OSIS dalam program-program OSIS.
Eh, ini realisasinya gimana? Karena kan selama ini ya anggota OSIS maupun pengurus OSIS kan juga terlibat, terutama pengurus pasti ketupelnya dari OSIS, yang pegang acara juga dari OSIS, biasanya kan gitu. Realisasi peningkatan peran ini bentuknya seperti apa? Peningkatan peran ini dengan gini, yang pertama kita bisa kayak menyarankan untuk menambah perekrutan. Misalnya perekrutannya itu bisa diperluas, misalnya menambah adik-adik kelas, terutama yang kelas 10, terus juga menambah orang-orang baru. Karena kalau saya lihat selama ini Dempors itu banyak kok yang memiliki potensi, tapi kayak banyak yang mungkin belum tergabung di kepanitiaan atau belum mendapatkan kesempatan. Nah itu aku pingin meningkatkan supaya lebih banyak orang yang bisa tergabung dalam kepanitiaan. Kalau kita misalkan kita lihat ada misalkan adik kelas, dia potensinya banyak, sebenarnya misalkan sangat cocok misalnya jadi pengurus OSIS di bidang tertentu, bidangnya dia itu sangat cocok, sangat ya sesuai, karena misalkan dia banyak kemampuannya dan dia pasti bekerja dengan giat dan sebagainya di dalam OSIS, tapi dia nggak mau daftar pengurus OSIS. Sedangkan di sini ingin meningkatkan peran anggota OSIS. Solusinya gimana kira-kira biar dia mau daftar? Pertama, kalau misalnya kita kenal, jelas kita bisa aja bicara dong sama anaknya. Kita bisa menyarankan dia, kita bisa cerita pengalamannya dia. Yang jelas dari situ sih. Aku pengennya dari teman ke teman itu sebenarnya bisa saling mengajak untuk bisa berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Oke, jadi selain berpartisipasi di kegiatan juga di pengurus OSIS itu sendiri ya? Kepanitiaan, kepengurusan OSIS juga. Oke. Mungkin ini mewujudkan OSIS yang kreatif dan proaktif dengan menjunjung tinggi kekeluargaan. Apa yang melatar belakangi ini dijadikan visi gitu? Karena selama ini kalau menurutku sendiri kekeluargaannya anak-anak Dempo itu tinggi sekali. Orang mereka pulang sekolah aja ke mall dan ke tempat manapun juga masih pakai seragam Dempo gitu, dengan bangga pakai baju batik dan sebagainya. Apa yang melatar belakangi pemilihan visi ini? Oke, kalau pertama-tama sebenarnya kalau aku nggak salah ingat, ini juga salah satu visinya dari ketua OSIS kita yang saat ini ya, Kak Selo. Oleh karena itu, aku semacam ingin meneruskan aja. Dan juga karena aku juga merasa cocok dengan visi yang ini. Lalu, kreatif dan proaktif, menurutku aku ingin anak-anak Dempo itu, terutama kembali lagi dengan yang tadi bergabung ke panitiaan itu, dari bergabung ke panitiaan itu, kan bisa menyelesaikan belajar untuk menyelesaikan masalah, mencari solusi. Oleh karena itu butuh kekreatifan dan proaktifan. Lalu untuk poin kekeluargaannya, menurut saya pada dasarnya segala jenis kepanitiaan itu didasari dari kekeluargaan. Contohnya kakak-kakak kelas itu mengajari adik-adik kelas. Saya ingin hal itu tuh terus dilanjutkan, dan terutama jangan sampai ada persaingan yang kurang sehat di dalam pengurus OSIS, kepanitiaan, dan di seluruh lingkungan Dempo. Terakhir kali 1-2 menit silakan berikan closing statement untuk Dempors. Silakan. Oke, buat Dempors semua ini closing statementnya. Buat Dempors semua, mari kita bersama-sama mewujudkan kegiatan-kegiatan seru di sekolah kita dengan jangan lupa OTW menuju CFD. 3 wes Kathleen for Dempo. Makasih. Oke, itu dia pemaparan visi misi dan juga udah kita bedah visi misi dari calon nomor 3, Kathleen Elizabeth Wijaya. Terima kasih Kathleen. Semoga sukses. Jangan lupa teman-teman tanggal 20 nyoblos, kita gunakan suara kita, jangan sampai kita golput. Oke, sampai jumpa di Dempo Podcast selanjutnya. You are listening to Dempo Podcast Volume 2.